Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, bapak-bapak hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah kita masih dapat berkumpul bermuajah bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama ta'lim, bersama-sama ngaji. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas duduknya kita di masjid ini, hadirnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan tambahkan wawasan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan limpahan barokah serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jangan lupa duduknya kita di masjid ini juga niatkan i'tikaf. Semoga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita. Kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ya insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan masih pembahasan tentang maksiat hati. Di antara maksiat hati yang ketiga adalah takabbur atau sombong. Takabbur itu menyombongkan diri, membesarkan diri. Beda dengan takbir. Kalau takbir, kabbaro yukabbiru takbir. Membesarkan, yang dibesarkan itu adalah Allah Ta'ala. Makanya kalimat takbir itu adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Takabbur, dari kata takabbaro yatakabburu takabbur. Itu artinya merasa besar. Jadi takabur itu membesarkan diri sendiri. Itu ya, bedanya takbir dengan takabur. Maka sesungguhnya ketika kita memulai sholat bitakbir, takbiratul ihram, ya, dengan takbir, maka maknanya adalah bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun kita berada, dan menyingkirkan jauh-jauh sifat takabur dari hati kita. Itulah makna takbir ketika kita memulai sholat, bahkan setiap gerakan perpindahan kita juga bertakbir. Namanya takbiratul intiqal. Jadi ada takbiratul ihram untuk memulai, membuka sholat. Ada takbiratul intiqal. Itu takbir untuk perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain dalam sholat. Maka orang yang memahami makna sholat sesungguhnya luar biasa. Dalam kehidupan muamalahnya, baik dalam konteks hubungan dengan Allah maupun muamalah dengan sesama, ini akan betul-betul menjadi hamba Allah yang soleh. Karena makna
pembukaan saja kalau kita pahami makna takbir, artinya kita mengagungkan Allah dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, di pasar, di masjid, di tengah-tengah masyarakat, kita selalu mengagungkan Allah dan membuang jauh-jauh sifat takabur, menyombongkan diri dari hati kita. Nggak ada apa-apanya kita ini, kecil di hadapan Allah. Maka harta benda, kekayaan kita kecilkan. Jabatan, nggak ada nilainya, kecil di hadapan Allah Ta'ala. Yang maha besar itu adalah Allah Ta'ala. Maka pada pembahasan kali ini, kita akan membaca penjelasan Al-Imam Al-Ghazali terkait dengan orang yang takabur, orang yang sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bima fid darin amin. Wal mutakabbiru walladhi in mu'idha anifa wa in wa'adha annafa. Orang yang takabur itu adalah orang yang jika diberi nasihat anifa, dia marah, nggak mau dinasehatin, tidak mau diberi kebaikan, apalagi dikritisin, dia marah, sewot, au wa'adha an-nafa, atau jika dia memberi nasihat an-nafa, dia keras, dinasehati nggak mau, tapi kalau nasehatin, nah ini, kalau nasehatin keras, sesumbar, mengeluarkan kata-kata yang kasar, ataupun mencaci maki, kata-kata kotor, nah ini. Itu orang yang mutakabbir, orang yang sombong. Baik menyombongkan hartanya, kedudukannya, jabatannya, keturunannya, nasabnya. Ini potensi menyebabkan kesombongan. Fa kullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala fa huwa mutakabbir. Maka setiap orang yang memandang dirinya itu lebih baik daripada salah seorang dari makhluk Allah, fa huwa mutakabbir, maka dia disebut orang yang takabur. Setiap kita, siapa saja, kalau sudah memandang dirinya itu khair, lebih baik daripada yang lainnya, dari makhluk Allah, fahuwa mutakabbir, kata Al-Ghazali. Maka dialah orang yang takabur. Nah ini kita kira-kira, ya, tentu kadang hati kita yang berbicara. Ana khairum minhu, saya akan lebih baik daripada dia. Emang siapa dia? Siapa dia? Emang keturunan orang mana? Turunan siapa? Saya kan turunan Duriyah Nabi. Saya kan keturunan orang soleh. Saya kan keturunan ulama, keturunan kiai. Saya kan pejabat. Saya kan kiai, ustadz. Emang siapa dia? Nah, ini bahasa-bahasa seperti itu sudah menunjukkan indikasi takabur. Ya, sebagaimana iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, kan sesumbarnya begitu. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku, kata iblis, dari api, sedangkan dia, Adam itu diciptakan dari tanah. Itu api lebih baik daripada tanah. Kira-kira begitu. Ya. Wastakbara wa kana minal kafir. Iblis itu sombong. Jadi termasuk orang-orang yang kafir. Maka siapapun kita, kalau sudah memandang diri kita ini khairum, lebih baik daripada yang lainnya, maka kita sudah tercangkit penyakit takabur. Bal yanbaghi laka an ta'lama anna al-khaira man huwa khairun 'inda Allah fi daril akhirah.
Akan tetapi seyogianya engkau mengetahui bahwa yang terbaik itu adalah orang yang lebih baik di sisi Allah di negeri akhirat. Jadi yang terbaik itu harus kita ketahui, orang yang paling baik itu di sisi Allah adalah orang yang paling baik fi daril akhirat, negeri akhirat. Nah ini masalahnya gaib. Kita nggak tahu apakah kita ini termasuk orang yang terbaik nanti di akhirat, ataukah jangan hanya di dunia saja. Baik di dunia tapi buruk di akhirat. Nah, ini parah. Jadi yang terbaik itu adalah orang yang paling baik di sisi Allah di negeri akhirat, bukan di dunia. Wa dzalika ghaibun, dan demikian itu gaib. Gaib, urusan gaib, kita nggak tahu. Wa huwa mauqufun al khatimah, dan itu tergantung pada akhir hayat kita. Masya Allah. Ya. Kita tidak mengetahui siapakah yang terbaik di sisi Allah, dan tergantung pada akhir hayat kita. Mauqufun alal khatimah. Kita mengklaim diri kita paling baik, misalnya lebih baik dari sisi keturunan, lebih baik dari jabatan, dari kedudukan misalnya di dunia. Tapi apakah kita tahu bahwa akhir hayat kita ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kan tidak tahu. Maka dari itu jangan kita ini takabur. Jangan menyombongkan diri. Fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairum min ghairika jahlun mahdun. Oleh karena itu, keyakinanmu terhadap dirimu bahwa engkau lebih baik dari yang lainnya, dari selain dirimu, itu merupakan kebodohan yang murni. Jadi manakala kita menganggap diri kita paling baik, nah itulah kebodohan yang murni. Bal yanbaghi alla tanzura ila ahadin illa wa tara annahu khairun minka. Akan tetapi seyogianya engkau tidak memandang kepada orang lain, melainkan engkau memandang orang lain itu lebih baik darimu. Sebaliknya hendaknya kita ini memandang orang lain itu lebih baik dari kita. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Oleh karena itu ada istilah ungkapan pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat. Dan pandanglah diri kita dengan pandangan syariat. Ya. Kacamata hakikat dan kacamata syariat. Ya. Artinya apa? Kalau kita memandang orang lain dengan kacamata hakikat, lah inilah kita akan merasa lebih kecil, lebih hina daripada orang lain. Tidak akan membuka aib orang lain. Tidak akan mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Itulah kacamata hakikat. Sedangkan pandanglah diri kita dengan kacamata syariat. Tentu memandang dengan kacamata syariat itu banyak sekali kesalahan-kesalahan, koreksi, kekeliruan yang dilakukan pada diri kita, sehingga perlu diluruskan. Itu ya. Nah, kata Al-Ghazali, hendaknya kita ini memandang orang lain itu lebih baik daripada diri kita. Jangan sombong.
Wa annal fadla lahu ala nafsika, dan sesungguhnya keutamaan baginya orang lain itu ya, atas dirimu. Artinya orang lain itu lebih utama daripada diri kita. Fa in ra'aita saghiran, misalnya, maka jika engkau melihat anak kecil, qulta, hendaklah engkau berkata, hadza lam ya'sillaha wa ana asaitu. Fala syakka annahu khairum minni. Ini Pak. Jadi pandangan hakikat itu seperti ini. Jika engkau melihat anak kecil, katakanlah, hadza lam ya'sillah. Ini anak belum pernah berbuat maksiat kepada Allah. Sedangkan aku selalu berbuat maksiat kepada Allah. Fala syakka, maka tidak diragukan bahwa dia lebih baik daripada aku. Iya kan? Anak kecil masih bersih. Masih fitrah, ya. Masih bersih. Maka ya anak kecil itu tidak melakukan perbuatan maksiat, tidak melakukan perbuatan dosa. Sedangkan kita yang sudah gede, sudah dewasa, sudah mukallaf, ya, sudah tua apalagi. Ya. Umur kita, usia kita habiskan dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Masya Allah. Maka sudah barang tentu anak kecil itu lebih baik daripada kita. Ya. Kalaupun dia mati, misalnya anak kecil mati, surga masih bersih. Nah kalau kita nanggung dosa banyak. Wa in ra'aita kabiron qulta. Jika engkau melihat orang tua, orang yang sudah tua, qulta, engkau berkata, hadza qad abadallaha qabli fala syakka annahu khairum minni. Ini orang tua qad abadallah, sungguh telah beribadah kepada Allah qabli, sebelum diriku. Maka tidak diragukan bahwa dia lebih baik daripada aku. Ketika kita memandang orang tua, orang yang lebih tua dari kita, maka katakanlah oleh kita, Masya Allah, ini orang sudah tua, umurnya panjang, betapa banyak ibadah yang telah dilakukannya, betapa banyak amal soleh yang telah dilakukannya, sedangkan kita belum nyampai sebagaimana beliau. Sudah barang tentu dia lebih baik daripada diriku. Nah itulah, sehingga kita ini tawadhu, tidak menyombongkan diri. Ya, jadi kalau melihat orang yang sudah tua seperti itu, ya. Nah ini pandangan hakikat masalahnya. Jadi tidak memandang kepada keburukannya, ya. Tidak memandang kepada keburukan, selalu husnuzon, berbaik sangka. Wa in kana aliman, jika dia seorang yang alim, qulta, maka engkau katakan, hadza qad u'tiya ma lam u'ta wa balagha ma lam ablugh wa 'alima ma jahiltu fa kaifa akunu mithlahu. Jika melihat orang yang alim, orang yang berilmu, melihat kiai, ulama misalnya, maka katakanlah, hadza qad u'tiya ma lam u'ta. Ini orang alim, orang alim ini telah diberikan apa yang tidak aku diberikan. Wa balagha, dan mencapai apa yang aku tidak mencapainya. Wa alima ma jahiltu, dan dia mengetahui apa yang aku tidak ketahui. Fa kaifa akunu mislahu, maka bagaimana mungkin aku bisa seperti dia. Ya. Jadi kalau kita melihat orang yang alim, orang yang pinter, orang yang cerdas, kita katakan, ya, sungguh orang ini telah diberikan oleh Allah sesuatu yang Allah tidak berikan kepadaku. Yaitu berupa ilmu pengetahuan, berupa kecerdasan, berupa kepintaran. Dan ia telah mencapai
terhadap sesuatu yang tidak bisa aku capai. Ia mengetahui apa yang aku tidak ketahui. Lalu bagaimana mungkin aku bisa mencapai seperti dia? Nah, itu ya. Jadi kalau kita melihat orang alim, insyaallah. Ini cara kita untuk menghindari atau menghilangkan takabur di dalam hati kita ya. Ini perlu kita amalkan ini. Perlu kita amalkan. Wa in kana jahilan qulta. Jika dia orang yang bodoh, qulta maka katakanlah, hadza qad asallaha bijahlin wa ana asaituhu biilmin. Fa hujjatullahi alayya akad wa ma adri bima yahtimuni wa bima yuhtamu lahu. Kalau kita misalnya melihat orang yang bodoh, geblek, oon, enggak ngerti misalnya, maka katakan, hadza qad asallaha bijahlin. Artinya kita katakan itu dalam hati aja Pak ya. Jangan ngomong disampaikan. Ini orang geblek banget misalnya begitu, ya. Jangan. Tapi kita introspeksi diri apa namanya ya di hati kita. Dia itu orang bodoh. Qad asallaha bijahlin. Dia bermaksiat kepada Allah karena kebodohannya. Karena dia tidak mengerti. Ya. Wa ana asaitu biilmi, sedangkan aku maksiat kepada Allah karena ilmu. Kita sudah tahu tapi masih maksiat. Kalau dia bermaksiat kepada Allah ya karena dia tidak mengerti, karena bodoh. Sedangkan saya bermaksiat kepada Allah karena pengetahuan saya. Sudah tahu itu haram, dilakukan. Sudah tahu itu maksiat, dilakukan. Itulah kita. Tentu fahujjatullahi alayya akad. Maka hujahnya Allah atas diriku itu lebih kuat. Wa ma adri bima yahdimun. Dan aku tidak mengetahui dengan apa aku akan berakhir hidupku. Wa bima yuhtamu lahu. Dan dengan apa dia akan diakhiri hidupnya. Maksudnya kita tidak tahu akhir hayat kita ini. Apakah kita yang pintar ini akhir hayatnya, akhir hidupnya itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sedangkan yang bodoh itu ya, su'ul khotimah atau husnul khotimah. Tidak tahu. Nah, ini kalau kita melihat orang yang bodoh. Ya. Orang yang gak pernah ngaji misalnya. Ya, kita jangan mencela, jangan menghina, jangan menghardik atau menjustifikasi. Dasar. Ya. Gak pernah ngaji, pansan bodoh dan seterusnya. Ya, kita katakan seperti itu. Wa in kana kafiron qulta. Dan jika dia itu seorang kafir. Kalau kita melihat orang kafir, qulta, katakanlah olehmu, la adri asa ayyuslima wa yuhtamalahu bi khairil amali. Aku tidak tahu. Barangkali ayyuslima, dia masuk Islam dan berakhir baginya bi khairil amal, dengan amal yang terbaik. Wa yansalu bi islamihi minadz-dzunubi kama tansallu sya'ratu minal ajin. Dengan sebab Islamnya itu terhapuslah dosa-dosanya. Sebagaimana tansallu sya'ratu minal ajin, sebagaimana terhapusnya atau menjadi lembutnya gandum itu dengan adonan, menjadi adonan. Nah, jadi kalau kita melihat orang kafir, orang yang tidak beriman, ya kita jangan menyombongkan diri,
mengklaim diri kita ahli jannah, ahli surga, kan begitu. Ya barangkali kita tetap sebagai bentuk tawadhu, kita tidak tahu akhir daripada hayat kita itu. Jangan-jangan seorang kafir ini ya memang di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah, akhirnya masuk Islam, dan dengan keislaman itu terhapus dosa-dosanya. Yang seharusnya neraka itu tinggal sejengkal, tinggal sehasta, ternyata masuk surga. Ini dalam hadis sahih seperti itu. Kita tidak tahu, ya, seperti itu. Wa amma ana wal iyadu billah. Sedangkan saya, naudzubillah min dzalik, fa asa ayudillanillahu fa'fura fayuhtamu li bisyarril amal. Barangkali Allah menyesatkanku sehingga aku menjadi kafir dan aku diakhiri dengan amalan yang paling buruk. Fayakunu hudan minal muqarrabin wa akunu ana minal mub'idin. Dan dia orang kafir itu kelak menjadi orang yang muqarrabin, termasuk muqarrabin, sedangkan saya kelak menjadi orang yang mub'idin, orang yang jauh. Orang yang jauh dari surga, jauh dari Allah. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, ini ketika kita memandang orang kafir, gitu ya. Nah ini sekali lagi amalan atau solusi untuk kita membuang jauh-jauh penyakit takabur dari hati kita, dari diri kita. Ya. Jadi jangan sombong. Fala rujul kibru min qalbika illa bi an ta'rifa annal kabira man huwa kabirun 'indallahi ta'ala. Maka kesombongan itu, takabur itu tidak akan keluar dari hatimu kecuali dengan cara engkau mengetahui bahwa orang yang besar, orang yang tinggi adalah orang yang besar di sisi Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Jadi kesombongan pada hati kita ini tidak bisa kita keluarkan kecuali dengan cara kita ini memandang bahwa yang paling besar, yang paling hebat, yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia, tidak lain orang yang paling mulia, paling besar di sisi Allah Ta'ala. Itulah namanya ya, orang yang paling besar, orang paling tinggi, mulia. Nah, maka tidak seyogianya kita menyombongkan diri terhadap sesama. Ya, sombong dengan amal soleh kita, sombong dengan ilmu kita, sombong dengan jabatan kita, keturunan kita, nasab kita, ya sombong dengan segalanya. Ini enggak pantas. Ya. Karena yang paling besar, yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang paling besar di sisi Allah Ta'ala. Wa dzalika mauqufun 'ala khatimah. Lagi-lagi hal demikian itu tergantung pada akhir hayatnya. Tergantung pada al-khatimah, akhir daripada kehidupan kita. Wa hiya maskukun fiha. Fayazghaluka khauful khatimati an tatakabbara ma'asyaki fiha ala ibadillahi ta'ala. Ya. Oleh karena itu diragukan di dalamnya. Ya, artinya kita tidak mengerti seperti apa daripada akhir hayat kita ini. Fayaqinuka wa imanuka fil hali la yunaqidu tajwizaka taghayyur fil istiqbal. Keyakinanmu dan keimanmu di waktu sekarang ini itu tidak menafikan kebolehanmu berubah fil istiqbal di waktu istiqbal masa depan. Fa innallaha muqallibul qulub yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Karena sesungguhnya Allah itu Maha membolak-balikkan hati. Dialah yang memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendakinya
dan akan menyesatkan bagi siapa yang dikehendakinya. Ini jadi Allah lah yang maha membolak-balikan hati. Maka dari itu ada baiknya kita selalu mohon kepada Allah sebagaimana yang kita baca di tahiyat akhir, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, atas agamamu. Jadi kita mohon kepada Allah agar kita ini istiqomah berada di dalam agama Allah. Bahkan kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Itulah perintah Allah. Maka kita berusaha dengan memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula orang yang sesat. Tidak lain adalah jalan agama Allah, agama Islam. Maka kita mohon kepada Allah agar kita ini wafat dalam keadaan muslim. Dalam Ratibul Haddad kita selalu membaca ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, amitna ala dinil Islam, matikan kami dalam keadaan agama Islam. Tuh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ditutup dengan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita mohon agar husnul khatimah. Nah itu ya. Baik Bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Sebelumnya saya mohon maaf ya, tidak ada pertanyaan dan mohon izin saya tidak bisa sholat isya di sini. Saya sholat isya di Curug karena mau mensolatkan jenazah di sana. Jadi mohon izin, punten nggih. Jadi demikian, mari kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.